Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita tidak boleh lari atau melarikan diri daripada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan. Mari kita akan masuk ke hadirat-Nya, biar setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali minggu-minggu di mana kita memasuki tahun yang baru ini dengan berkat daripada Tuhan, khususnya berkat damai sejahtera. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang padamu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati waktu di mana kami merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya melalui perenungan ini kami semua diberkati, dikuatkan, diberikan semangat oleh Tuhan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak baik di sekitar kami. Berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah damai sejahtera. Untuk itu, saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah topik yang berbeda. Dalam artian, seringkali kita berpikir bahwa bagaimana caranya kita bisa memiliki damai sejahtera, yaitu dengan ini dan itu. Nah, hari ini topik saya adalah kalau kita ditanya, kalau kita berpikir bagaimana cara kita bisa memiliki damai sejahtera, jawaban saya adalah dengan mengatakan damai sejahtera itu. Dengan sering kita mengatakannya, semakin banyak kita mengatakannya, maka berkat karunia damai sejahtera itu akan kembali kepada kita, menjadi milik kita, dan menguatkan kita, sehingga kita pun juga memiliki damai sejahtera itu. Mari kita sebelum lebih jauh, kita membaca satu ayat bagian firman Tuhan dari Matius pasal 10. Matius pasal 10, kita membaca ayat 12 sampai 13. Matius 10 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam ayat ini menarik sekali. Ayat 12 itu mengatakan salam, ayat 13 juga mengatakan salam. Tetapi kata salam di dalam ayat 12 dan 13 ternyata di dalam bahasa aslinya tidak sama. Di dalam ayat 12, kata salam di sana dipakai adalah kata salam secara umum. Tetapi di dalam ayat 13, kata salam yang dipakai itu kata salam yang tadi kita sering ucapkan. Biasanya kita sering ucapkan, yaitu kata shalom. Eirene. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini atau saat ini kita mau mengatakan bahwa dengan banyak mengatakan damai sejahtera, shalom itu, kita bisa mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih, rupanya kata shalom itu bukan sekedar sapaan. Orang berpikir dan beranggapan bahwa kata shalom itu seolah-olah kata-kata basa-basi, kata-kata yang kurang berarti, bahkan mungkin kata-kata kosong saja, hanya salam biasa, hanya ucapan pembuka kalimat yang baik,
atau saat kita mau memulai perkataan, memulai tulisan WA dan sebagainya, kita mengatakan shalom. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan bahwa kata ini sebenarnya punya arti yang berbeda, punya arti yang besar. Karena apa? Karena kata-kata ini mempunyai dampak yang serius, hasil yang serius, pengaruh yang serius. Bukan kata-kata yang sia-sia, bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata yang percuma, kata-kata yang hanya pembuka kalimat seperti salam, sapaan, halo, selamat pagi, selamat malam, seperti itu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih. Shalom itu adalah sebuah kata-kata berkat, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang memberkati. Bukan hanya orang yang menerimanya, tetapi juga orang yang mengatakannya. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kata shalom, kata salam itu tadi, shalom itu adalah kata-kata firman Tuhan. Itu adalah kata-kata firman Tuhan, itu bukan kata-kata sembarangan itu. Itu adalah kata-kata firman Tuhan. Dari Yesaya 55 ayat 11. Kita membaca. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Jadi kata-kata itu bukan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata itu adalah pasti berhasil untuk melakukan, menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih, tidak ada kata-kata firman Tuhan itu yang sia-sia, yang kosong, yang percuma, yang tidak berarti, atau yang sedikit artinya. Kata shalom adalah kata firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih, karena kata shalom itu adalah kata-kata berkat. Kata-kata berkat yang memberkati. Dalam bagian yang lain, 1 Korintus pasal 1 ayat 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Berulang kali sebetulnya Paulus itu mengatakan kalimat shalom ini dalam surat-suratnya. Kita ambil salah satu contohnya tadi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera, shalom, dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kata-kata berkat. Allah menyertai kamu. Allah memberkati kamu. Kata-kata berkat. Jadi kata shalom, kata-kata firman Tuhan. Kata-kata shalom adalah kata-kata berkat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih, kata-kata shalom adalah kata-kata doa. Kata-kata doa. Di dalam bagian yang lain, Paulus mengatakan 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16 berkata, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Perhatikan, 2 Tesalonika 3:16. Kiranya, kata kiranya artinya berdoa. Tatkala kita mengatakan kiranya, kiranya itu sebetulnya lebih baik daripada kata semoga, Bapak Ibu yang kekasih. Tatkala kita berkata misalnya ya, ada orang di dalam perjalanan, kita berkata semoga selamat. Kata semoga sebetulnya bisa berarti berbeda. Lebih baik usul saya, saran saya, kita memakai kata kiranya. Kiranya Tuhan memberkati perjalananmu. Kan baik.
Kita berdoa, kiranya cepat dipulihkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Itu namanya berdoa. Itu namanya kita mengharapkan yang terbaik buat orang yang mendengar atau menerima salam tersebut. Jadi yang pertama, karena kata shalom adalah firman Tuhan. Kedua, karena kata shalom adalah kata-kata berkat. Yang ketiga, karena kata shalom adalah kata-kata doa, di mana kita mengharapkan yang terbaik buat orang yang mendengarkan maupun untuk kita sendiri. Yang keempat adalah karena kata-kata itu adalah kata-kata pilihan Tuhan. Shalom adalah kata-kata pilihan Tuhan yang diperintahkan Tuhan supaya kita menirunya, mengatakannya, meneladaninya, melakukannya. Misalnya di dalam ayat 12 tadi yang kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 12 dikatakan, berilah salam, berilah perintah, berilah sebuah dorongan, sebuah himbauan yang kuat, sebuah tuntutan daripada Tuhan, berilah salam. Dalam bagian yang lain, Efesus pasal 2 ayat 17. Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi sebuah perintah, sebuah dorongan, sebuah kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukannya, mengatakannya, menyampaikannya, mendoakannya kepada semua orang tatkala kita menjumpainya. Kadang-kadang kita merasa sungkan bertemu sama seseorang dengan mengatakan shalom. Kita lebih suka dan lebih populer, lebih sering mengatakan selamat pagi, siang, malam, dan seterusnya. Tidak salah mengucapkan selamat pagi, tapi kalau kita mengatakan shalom, saya rasa itu akan jauh lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat malam. Begitu maksudnya. Supaya kita bukan hanya baik, sopan, sesuai tata krama, ramah, tetapi kita juga memberkati. Memberkati bukan cuma orang tersebut, tetapi juga memberkati diri kita sendiri. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu yang kasih, yaitu karena kata-kata shalom itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus itu memberikan contoh tatkala dia bertemu dengan murid-muridnya, khususnya setelah dia bangkit daripada kematian, tatkala murid-muridnya berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci, tertutup karena ketakutan, Yesus datang kepada mereka dan mengatakan shalom, damai sejahtera, supaya mereka boleh memiliki damai sejahtera itu. Jadi kalau kita mengucapkan kata itu kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri, lewat kata-katanya sendiri, lewat suaranya sendiri, dia mengucapkan damai sejahtera, shalom atau eirene tadi itu, kepada orang-orang yang pada saat itu khususnya murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih, betapa luar biasanya kata ini. Luar biasa kata ini, kata yang hebat, kata yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kata-kata tertulis huruf-huruf mati, tetapi kata-kata ini kata-kata yang berdampak, kata-kata yang luar biasa, hebat Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita bicara secara kata-kata umum Bapak Ibu sekalian ya, misalnya saya pernah mendengar cerita, itu di masa-masa yang sebelumnya, masa-masa dulu itu ada orang-orang yang ya boleh dikatakan primitif begitulah ya, orang-orang yang ketinggalan peradabannya. Mereka itu belum punya mungkin alat-alat canggih untuk bisa bagaimana memotong pohon Bapak Ibu. Tak tahu bagaimana caranya. Mungkin dengan peralatannya sederhana, terlalu lama, terlalu sulit. Bapak Ibu kalau pernah gergaji saja pohon yang besar dengan gergaji yang kecil,
sulitnya luar biasa dengan gergaji, tapi kecil. Pohon yang besar perlu dengan gergaji, mesin yang besar, sehingga gampang dan cepat. Dengan kapak saja masih lama, sulit, berat, dan tidak mudah. Bapak Ibu, tetapi rupanya orang-orang di sana punya kebiasaan yang terbukti pada saat itu menurut cerita, manjur untuk bisa memotong pohon, menumbangkan pohon. Bukan hanya memotong, malah pohonnya mati. Sama pohonnya tumbang, mati, roboh. Caranya apa? Dengan mengkutukinya. Jadi orang-orang itu mereka bergantian mengkutukinya siang dan malam, mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, yang jelek, yang kotor, yang jahat, yang kata-kata kutukan-kutukan yang luar biasa. Wow, dengan katakan seperti itu, tak lama kemudian pohon itu mati, pohon itu tumbang. Tidak usah repot-repot dengan kapak, dengan tenaga mungkin yang luar biasa keras, dengan mungkin gergaji yang memang tidak ada. Dengan kata-kata. Betapa kata-kata kita itu luar biasa, kata-kata jelek. Apalagi yang baik. Mengapa kita tidak mengatakannya dengan sering-sering, Bapak Ibu yang kekasih? Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita memasuki minggu-minggu yang baru di dalam tahun ini. Kalau kita bertanya bagaimana supaya kita bisa merasakan damai sejahtera, bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera, jawaban saya pagi hari ini adalah dengan banyak-banyak mengatakan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena kata-kata itu bukan hanya untuk orang lain, sekali lagi. Kata-kata firman, kata-kata doa, kata-kata berkat tadi bukan hanya untuk orang lain, tetapi adalah untuk diri kita sendiri. Ayat 13, mari kita renungkan sekali lagi. Ayat 13, Matius pasal 10, ayat 13, berkata apa? Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kembali kepadamu. Jadi nggak ada ruginya. Dia menerima, puji Tuhan. Dia diberkati, puji Tuhan. Kita tidak akan kehilangan, kita tidak akan rugi, kita tidak akan kehabisan. Kita juga diberkati. Dia diberkati, kita juga diberkati. Dia tidak mau berkatnya, tetap kita juga diberkati. Kita nggak untung, karena nggak rugi, maksud saya, maaf, nggak rugi. Kanan kiri untung, sana untung, sini untung. Sana kalau nggak mau, nggak untung, tetap sini yang untung juga. Jadi kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama. Mari kita selalu mengatakan kata-kata yang baik ini, supaya kita semua selalu diberkati Tuhan, selalu diberikan damai sejahtera, selalu diberikan berkat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita menjalani situasi yang berat ini. Walaupun situasinya tidak berubah, rasanya corona begitu menakutkan. Waduh, katanya belum selesai, ada corona jenis baru yang sudah bermutasi dengan lebih ganas. Waduh, korbannya sudah begitu banyak. Baru penyakitnya. Belum nanti kita bicara tentang ekonominya. Waduh, banyak pekerjaan yang gulung tikar, banyak orang bangkrut, banyak orang rugi, banyak orang susah, dan lain sebagainya. Dari kesehatan masalah, dari ekonomi masalah, dari pendidikan banyak yang terganggu, kriminalitas meningkat, dan banyak hal yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih, di tengah-tengah semua itu, kita bisa merasakan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Very simple, sangat sederhana. Mengatakan shalom tadi itu. The more we say it,
lebih banyak kita mengatakan, the more peace we have. Lebih banyak damai kita rasakan. Jadi mari kita memperbanyak, mari kita sering-sering, mari kita jangan sungkan-sungkan, sering-sering mengatakan shalom. Bukan hanya di dalam pembukaan, bahkan penutupan seperti ini. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita kembali, tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sumber berkat yang sejati. Bukan hanya Tuhan sebagai sumber berkat, tetapi Engkau juga memberikan berkat kepada kami. Bahkan memberi kepada kami sebuah cara yang sangat sederhana, tetapi yang sangat hebat, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai dengan firman-Mu, kata-kata yang Engkau sendiri juga mengucapkannya, yaitu kata-kata berkat, kata-kata shalom. Kami berdoa kiranya kami semua dipenuhi dengan berkat Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga walaupun situasi di sekitar kami, kanan kiri kami, muka belakang kami, banyak bahaya, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak beban berat, kami di dalam hati kami merasakan damai yang besar, damai yang menguatkan kami, damai yang terus memberikan kepada kami semangat untuk maju, untuk berjalan, melewati dan mengatasi semua masalah kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua untuk melakukannya, berkati kami semua untuk kami bisa mengalaminya, berkati kami semua juga untuk membagikannya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat kami kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kuasa dalam nama Yesus, biar setiap firman yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan sebuah pujian, ada kuasa. Ku
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita beribadah selalu dengan online, itulah berkat Tuhan buat kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Susanto. Ya, beliau adalah seorang dosen saya waktu saya masih kuliah. Beliau mengajar kita ilmu berkhotbah, homiletik, ya, ilmu menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan tadi? Jadi berkat? Ya, shalom, damai sejahtera Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan shalom, itu berkat kepada yang kita sampaikan, juga kepada kita. Nah, shalom itu bukan hanya berkat semata-mata finansial, tetapi berkat itu meliputi luas. Kesehatan, sukacita, keluarga damai, banyak ya berkat sehari-hari itu juga termasuk di dalam shalom tadi. Ya, puji Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Jangan lupa kita selalu mengatakan shalom. Shalom itu lebih bagus daripada selamat pagi atau halo, sekedar halo, apa kabar. Nah, itu kalau shalom itu lebih meluas. Amin. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah memberikan pencerahan, memberikan renungan firman Tuhan yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Jadi kita anak-anak Tuhan, bagus sekali kita harus selalu mengucapkan shalom dimanapun kita berada. Jadi kita memberikan berkat. Nah, berkat itu juga ada pada kita semua. Ya, kita menabur, kita menuai. Ya, puji Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Pagi hari ini, pakai terus Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Susanto, Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biar semua jemaat Tuhan GPP Sejahtera mendapat rema, ada sesuatu yang dia dapatkan, firman-Mu yang indah pagi hari ini. Walaupun singkat, tapi itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman. Engkau tahu segala pergumulan hamba-Mu, Engkau tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, tambahkan hikmat, marifat, roh, dan wahyu dalam menggembalakan domba-domba-Mu, jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati juga keluarga Pak Hasan yang selalu terbuka untuk melayani Engkau, untuk melayani hamba-hamba Tuhan dalam rekaman maupun mengedit. Semuanya Tuhan, Engkau tahu pergumulan keluarga ini, berkati Pak Hasan Tuhan, biar kalau beberapa bulan ini proyek-proyeknya sudah berhenti, tetapi kami percaya Tuhan sanggup memberikan proyek lagi untuk Pak Hasan, baik di Bandung, di Jawa Barat, maupun di Jakarta. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati, melindungi keluarga Bapak Hasan Utajulu. Terima kasih Tuhan, lawat juga Tuhan Bapak Lifaing yang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi buat Bapak Lifaing, sehingga dia tidak perlu cuci darah lagi, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Tuhan sudah mengangkat sakit penyakit Bapak Lifaing. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami juga berdoa buat Ekel, Ibu Koni, Tiara. Kami bersyukur kalau mendengar beberapa hari yang lalu juga terserang virus corona, tetapi berkat perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu, darah Yesus sudah menyembuhkan keluarga ini. Sembuhkan dengan total Tuhan, Bapak Tiara dan Ibu Koni, juga Ekel. Tuhan nyatakan Ekel kuasa-Mu, sehingga Ekel ada perubahan, ada kemajuan. Begitu juga kami berdoa buat keponakan Bapak Daniel Kristanto di Purwakarta, anak Niko. Tuhan jamah berkati keluarga ini. Tuhan jamah anak Niko ini, sehingga ada kemajuan, ada perubahan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, Tuhan yang sudah lanjut usia, Ibu Giok, Ibu Munadi, Ibu Heni, Tuhan lawat mereka, Pak Daeng, Pak Om Engsyu, maupun juga Pak Johan.
Tuhan berkati kesehatan yang ekstra, berikan imun yang tinggi Tuhan. Ibu Tiur pakai menjadi pendoa syafaat, Ibu Apin, Bapak Apin, Tuhan lawat mereka semua Bapak. Berkati juga Bapak Roni di Jakarta, pakai terus menjadi saluran berkat-Mu. Berkati orang tuanya, Ibu Fayen di Bandung, berkati kesehatannya, berkati usaha-usahanya. Berkati juga Tuhan buat Bun-Bun, kirimkan pendamping hidup tulang rusuk yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Anton Kalbet, kembalikan dia untuk rindu kembali berdoa, bersekutu di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat Tuhan saudara kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah keuangan Tuhan Engkau buka jalan, Engkau tolong mereka. Berkati Tuhan, dengan cara Tuhan memberkati jemaat-Mu GPP Sejahtera. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Lawat, berkati, berikan mereka damai, sukacita, shalom yang dari Engkau Bapa, sehingga mata air memancar dari hati mereka, selalu mengucap syukur dan terima kasih atas Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pemerintah, untuk menyiapkan pelatihan bagi para penceramah, jurnalis, ormas, pelaku usaha, partai politik, dan lembaga pendidikan dalam menghadapi ekstremisme melalui Kepres nomor 7 tahun 2021. Tuhan, lindungi Indonesia dari ancaman konflik ideologi, kejahatan terorganisir, dan merebaknya aksi anti-oligarki yang digerakkan oleh kelompok barisan sakit hati. Tuhan, jamahlah mereka yang sembuh dari COVID-19 ini agar bersedia mendonorkan plasmanya, mengingat dibutuhkan 200 pendonor setiap harinya di wilayah zona merah. Karena baru ada 50 pendonor plasma mereka yang sudah sembuh. Tuhan, berilah kesediaan kepada masyarakat agar tetap disiplin dengan prokes, mengingat kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 semakin penuh di berbagai daerah, sehingga ada potensi pasien tidak tertampung. Tuhan, tolong berkati juga para dokter, para medis dalam melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan, pagari, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bungkus juga keluarga-keluarganya Tuhan, sehingga kalau para dokter, para pasien ini istirahat pulang ke rumah masing-masing, keluarganya tidak tertular oleh COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang sudah meninggal karena COVID-19, karena tertular dari pasien-pasien. Tuhan, dia sebagai pahlawan kesehatan Republik Indonesia. Berkati keluarganya, tabahkan, kuatkan, teguhkan mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami yang terkena bencana, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya Tuhan di negeri ini. Tuhan, pakai para relawan, pakai Basarnas, pakai TNI dan Polri untuk meringankan beban-beban mereka. Tuhan, salurkan berkat-berkat-Mu melalui para donatur, juga pemerintah pusat maupun daerah, sehingga para yang terkena bencana musibah ini boleh diringankan beban-bebannya. Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantu-pembantu, para menteri-menteri, berkati pembangunan Indonesia, Tuhan, supaya terus berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan-gangguan. Berkati KPK dan juga BPK dalam mengontrol keuangan negara supaya tidak digerogoti oleh tikus-tikus negeri ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita selalu ya, tetap pakai masker, jaga kesehatan ya, supaya jauh dari virus corona. Dan juga minggu depan kita masih online, minggu terakhir ya, di bulan Januari tahun 2021 ini ya, kita tetap di rumah saja. Kalau tidak penting-penting, jangan keluar, jangan bergerombol. Biarpun dengan keluarga juga jaga jarak. Amin. Mengingat situasi sekarang banyak yang terkena
virus corona, ya, bukan rakyat, bukan apa, semuanya. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggal akhir-akhir ini. Mungkin Bapak Ibu mendengar atau melihat di medsos, ya, WA, yaitu hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan dengan cara kena corona. Ya, puji Tuhan, mereka sudah selesai tugasnya, mengakhiri dengan kemenangan. Amin. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Salam. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.